Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Mulai pelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan Wahyu memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan mengabsen dulu. Oke, semua hadir ya? Ya, terima kasih. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang teks cerpen. Sudah pernah membaca cerpen? Wahyu sudah pernah. Iya, rata-rata sudah pernah membaca cerpennya. Nah, dalam materi kita hari ini, adapun materi yang kita pelajari yaitu tentang teks cerpen. Iya, jadi tadi semua mengatakan sudah pernah membaca cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Nah, adapun manfaat atau tujuan ketika kita membaca teks cerpen itu kira-kira apa? Bisa untuk menghibur. Ya, jadi adapun biasa tujuan kita membaca cerpen itu adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis kepada pembaca dalam bentuk imajinasi atau hayalan yang dituangkan pada sebuah cerpen tersebut. Jadi itu tujuannya kita membaca cerpen. Kemudian, adapun penilaian saya dalam pembelajaran hari ini adalah keaktifan anak-anakku dalam bertanya dan dalam mengerjakan tugas yang nantinya Ibu akan berikan ya. Jadi materi kita ini membahas tentang bagaimana mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Berikutnya, tujuan dari materi kita ini adalah setelah mempelajari teks cerpen, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik cerpen dengan tepat. Ya, jadi itu tujuan kita mempelajari cerpen. Ya, berikutnya adapun materi kita hari ini yaitu apa itu cerpen, pengertian cerpen, unsur yang membangun cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen. Mari kita bahas satu persatu. Nah, saya bertanya dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa pernah membaca cerpen. Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ada yang mengatakan ya, cerita pendek. Ada pendapat yang lain? Ya, jadi cerpen itu adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen juga cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya yang lebih panjang. Jadi itu adalah pengertian dari cerpen. Ciri-ciri cerpen. Ada yang tahu nggak ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen bisa disebutkan? Jalan ceritanya pendek, Bu. Iya. Bersifat fiktif. Ya, jadi ciri-ciri cerpen itu adalah yang pertama, jalan ceritanya pendek, kemudian yang kedua, maksimal 10.000 kata, yang ketiga, bersifat fiktif, kemudian yang keempat, hanya mempunyai satu alur cerita saja, yang kelima, ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, yang keenam, dapat selesai dibaca sekali duduk, yang ketujuh, alur ceritanya lurus, yang kedelapan, penokohan cerita sangat sederhana, dan yang kesembilan, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Jadi bisa dipahami ciri-cirinya? Bisa, Bu? Bisa, Bu. Unsur membangun cerpen. Ada berapa unsur yang membangun cerpen? Ada 2, Bu. Ada 2. 2, Bu. Iya. Unsur apa saja itu, Nak? Unsur Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, Bu. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam, Bu. Ya, jadi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen itu dari dalam. Nah, apa unsur yang kedua? Yang kedua unsur ekstrinsik, Bu. Iya. Apa kira-kira itu unsur ekstrinsik? Unsur yang membangun dari luar. Dari luar. Apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik? Tema, Bu. Ya, ada yang mengatakan tema. Apalagi? Semangat.
alur, atau setting, latar, latar atau setting, apalagi unsur intrinsik cerpen itu adalah yang pertama tema, amanat, alur atau plot, penokohan, latar atau setting, dan sudut pandang pengarang. Tema itu adalah gagasan inti dari sebuah cerita. Ya. Kemudian unsur yang kedua tadi Anda mengatakan bahwa amanat. Apa kira-kira itu amanat? pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pengarang dalam bentuk tulisan. Iya. Sudah dua pendapat, Ibu simpulkan bahwa amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam bentuk tulisan. tulisan, Jadi itu unsur Bu. intrinsik. Nah, tadi unsur yang kedua itu adalah apa? Tentang apa? Unsur ekstrinsik, Ekstrinsik. Nah, apa saja yang masuk dalam unsur ekstrinsik? latar belakang pengarang, Latar belakang pengarang, belakang pengarang. Ada yang lain? Sosial budaya. Ya, sosial budaya. Yang lain lagi? Ada apa lagi? Moral. Moral. Jadi yang termasuk dalam unsur ekstrinsik itu ada biografi pengarang, sosial budaya, moral, dan agama. Jadi di layar Anda ada cerpen yang saya sudah siapkan. Silakan anak-anak aku baca. Kemudian nanti saya tanya unsur apa saja yang terdapat dalam cerpen itu. Bisa dibaca? bisa Bu, Ya, silakan dibaca. Nanti saya tanya Bisa, Bu. unsur apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya, jadi kalau sudah dibaca, di sini ada lembar kerja yang harus dikerjakan oleh anak-anakku. Ada tugas yang Ibu sudah siapkan. Berdasarkan cerpen di atas, anak-anakku bisa membaca tugas yang saya sudah sediakan. Jadi silakan baca cerpen di atas, kemudian tentukan apa tema cerpen tersebut, kemudian tentukan latar, sudut pandang, tentukan tokoh dalam cerpen tersebut, dan amanat dalam sebuah cerpen di atas. Jadi kita bahas satu persatu ya. Soal nomor 1, tentukan tema yang terdapat dalam cerpen di atas. persahabatan Bu, Iya, temanya. bahwa tema cerpen di atas itu membicarakan tentang persahabatan. Dari cerpen di atas itu adalah tentang persahabatan. Sahabatan, Oke, itu sudah terjawab soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, tentukan latar cerpen di atas. Ya, jadi itu pembahasan kita mengenai tugas yang anak-anak sudah kerjakan tadi. Ya, jawaban anak-anakku nanti dikirim lewat WhatsApp ya, dikirim di nomor WA-nya Ibu supaya bisa mendapatkan nilai ya. Dari materi kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan, ada yang bisa membuat kesimpulan anak-anakku? saya Bu. Ya, silakan Wahyu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu teks cerpen, di mana teks cerpen itu dibangun oleh dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, jadi itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, untuk materi berikutnya, masih lanjutan dari materi kita, yaitu tentang unsur ekstrinsik. Ya, jadi silakan anak-anakku pelajari di rumah. Jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku yang telah memimpin kita dalam doa. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu.